Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan, semoga laris manis Tanjung Kimpul. Yang beraktivitas lain, semoga lancar dan sukses selalu. Di video kali ini saya mau sharing kegiatan di warung sembako dan sedikit masalah tentang perwarungan ya teman-teman. Dan kali ini saya mau sharing, ada pertanyaan dari salah satu teman, katanya, teh pernah ada nggak sih orang yang menguntit barang-barang di warung sembako teteh, katanya gitu ya. Dan kita sharing di sini ya, bukan menjelek-jelekan ataupun membuka aib orang lain, tapi ini hanya sekedar sharing saya saja selama saya berjualan sembako ya. Pernah ngalamin nggak seperti itu gitu ya teman-teman. Jujur saya akui, saya tuh sering ya, dulu tuh sering banget sebelum saya pasang CCTV. Kita nggak ketahuan ya siapa orangnya, dan kita hanya menduga-duga saja. Sekarang sudah ada pasang CCTV, jadi lebih jelas gitu ya teman-teman, lebih ada buktinya, lebih ada faktanya. Jadi bukan hanya menuduh, bukan hanya menduga-duga saja, tapi sudah ada terbukti gitu ya teman-teman. Dulu sebelum saya membuka warung sembako di tempat ini, di tempat lain yang warung lama ya teman-teman, mungkin teman-teman sudah pernah lihat juga kondisi warung lama saya sekarang sudah jadi tempat berjualan sayuran gitu teman-teman ya. Nanti ada di kolom deskripsi ya linknya, silahkan teman-teman. Mungkin ada yang penasaran dulu saya tempat tinggalnya di mana dan membuka usahanya di mana gitu ya teman-teman. Nah, di warung itu dulu saya pernah kehilangan juga beberapa bungkus rokok, pernah juga kehilangan satu toples sosis baru dipasang gitu, baru dipajang udah hilang, raib entah kemana ya. Pokoknya banyak barang yang hilang ya teman-teman, karena dulu saya belum pasang CCTV dan hanya mencurigai saja orang tersebut ya teman-teman, seperti itu. Namun belum ada bukti jelasnya, karena dulu tuh kita hanya paling pakai HP ya, merekam pakai HP gitu, dan nggak pas banget gambarnya karena orangnya sebelah sini, videonya sebelah sini gitu, jadi nggak pas kena orangnya gitu teman-teman. Namun setelah orang itu hilang, pergi gitu ya, barang saya tuh memang nggak ada teman-teman. Dulu saya pernah juga mengalami permen Big Bubble saya baru gantungin gitu ya, perenceng gitu ya, dan ternyata sudah hilang 3, padahal saya ingat jelas belum ada yang beli permen Big Bubble itu. Setelah anak itu datang dan pura-pura beli rokok 1 batang, setelah itu hilang deh permen saya teman-teman ya. Waktu itu saya curigainya anak-anak muda gitu ya, anak-anak ABG gitu ya teman-teman, laki-laki ya teman-teman, tapi saya tidak sebutkan namanya dan tidak ada gambarnya ya. Dulu kan belum ada faktanya jelas banget ya, dan nggak boleh juga ya menyebarkan muka orang yang berbuat tidak baik ya teman-teman. Sekarang orangnya udah pindah dan alhamdulillah ya, saya pun udah pindah lagi tempat usahanya di warung yang sekarang ini teman-teman. Memang saya sering banget dulu kehilangan barang-barang sembako, namun saya tidak peduli banget ya, biarin aja deh, terserah dia gitu ya. Mau nuduh pun dia nggak ngaku teman-teman ya, merasa nggak bersalah dan pokoknya tidak mengaku gitu ya. Malah orang tuanya datang ke warung, jangan seperti itu menuduh anak saya begini-begini, anak saya tuh nggak ngerokok, nggak pernah yang neko-neko gitu ya. Ibunya membela seperti itu teman-teman, lah udah dah gitu ya. Jadi saya udah nggak mau berurusan lagi. Yang penting kalau ada anak itu datang ke warung saya hati-hati, nggak ditinggalin lagi teman-teman, tetap fokus ke dianya. Jadi nggak berani lagi mengambil barang-barang di warung saya ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sama mengalami hal tersebut, jika ada orang yang dicurigai dan kita belum punya bukti jelas ya teman-teman, belum ada videonya, belum ada gambarnya, kita jangan langsung menuduh gitu ya. Kita cari pas momennya, betul-betul momennya ketangkap basah dia, lalu kita foto atau apa ya, nanti kita kasih buktinya ke orang tuanya atau ke keluarganya ya teman-teman, supaya jerak gitu, orang tersebut tidak berani lagi mengambil barang-barang di warung kita. Dan memang kalau orang seperti itu tuh
udah terbiasa ya, enggak di warung kita pun mungkin di tempat lain udah biasa melakukan hal tersebut. Mungkin saja di tempat lain udah kepergok, ketahuan, pindahlah ke warung kita, ataupun sebaliknya ya teman-teman, seperti itu. Karena itu masalah penyakit dan masalah kejujuran dari diri sendiri ya. Meskipun barangnya kecil ya, ngambilnya kecil-kecil gitu, semisal harga 1000-an, harga 2000-an, tapi kalau sering kan merugikan kita juga teman-teman, dan itu perbuatan yang tidak baik. Kalau kita biarkan, sama saja kita membiarkan orang itu berbuat dosa ya teman-teman, berbuat tidak baik, melatih kejujurannya juga teman-teman ya. Kalau ketahuan, usahakan kita tegur, kita sapa dengan baik anaknya ya, jangan mengulangi hal tersebut. Nanti kalau kamu mau mah dikasih aja satu, tapi jangan keseringan ya gitu, nanti anaknya pun malu sendiri, jerak gitu, insya Allah ya teman-teman. Jangan dikasarin ya. Nah kalau dikasarin itu mereka tuh balas dendam gitu ya, ngajak temennya atau bagaimana gitu ya teman-teman. Dan itu bukan hanya anak-anak remaja atau anak-anak kecil ya yang berani nguntit ya teman-teman, tapi ada juga ibu-ibu yang berani ya mengambil barang-barang bernilai sepele tapi sering mungkin ya teman-teman, karena bukan hanya sekali ya, pastinya sering dong gitu ya teman-teman. Dan yang baru kelihatan kan sekali doang, mungkin sebelumnya itu udah pernah ngambil juga dan merasa aman, merasa nyaman, jadi keterusan deh berani lagi mengambil barang-barang sampai sekarang gitu ya. Dan itu bukan hanya di warung saya saja mengambil barang-barangnya, tapi juga di warung-warung lain ya, misalnya di warung sembako tetangga sebelah ataupun di warung-warung sayur gitu ya, sering mengambil barang-barang orang lain gitu teman-teman. Kalau orang-orang yang sudah terbiasa mengambil barang-barang seperti itu tuh tangannya tuh gercep banget ya teman-teman, nggak boleh kita meleng dikit langsung slup gitu ngambil barang-barang ya, pinter banget tangannya, cekatan ya teman-teman. Namun kalau ada kalanya ke center juga, kerekam juga gitu teman-teman. Dan itu bukan hanya di warung saya aja ya kejadiannya, tapi di warung-warung lain seperti itu. Mereka mengambil barang-barang murah sih, saya pikir itu murah, hanya iseng aja mungkin ya, pengen gitu ya, tapi lama kelamaan bukan barang-barang yang murah diambil, tapi juga barang-barang yang mahal. Dari barang murah harga 500.000 gitu, lama-lama jadi yang 5.000, 3.000, itu kan merugikan kita banget ya. Apalagi kalau sering, kita tegur langsung ya kalau ketahuan gitu ya teman-teman. Dan ini pengalaman saya, dan saya bilang, ibu udah berapa kali gitu ngambil ini gitu barangnya gitu ya. Ibunya bilang, cerita kemarin ini gitu ya, kayak gimana ya, kayak anak kecil gitu loh teman-teman. Mungkin dia sadar dan tidak sadar juga mengambilnya ya. Tapi pas kita tanya itu, tapi nggak ada orang ya, hanya kita berdua saja teman-teman. Kalau ada orang lain juga saya kasihan ya, menjaga privasi ibunya, dan takutnya jadi besar masalahnya, padahal hanya sepele aja ngambil barangnya, tapi kalau keseringan kan jadi tutumanen gitu ya teman-teman. Jadi kita juga ruginya lumayan ya kalau keseringan teman-teman. Nah kita tegur secara berduaan gitu, dan ngambilnya barang-barang apa saja ya, nanti kita suruh tulis sendiri ibunya ya teman-teman, berapa macam barang dari hari apa yang dia inget gitu ya, sampai hari ini kejadian pas kita pergokin gitu ya, ngambil apa saja ya teman-teman. Kalau ada uangnya dia bayar ya kita terima uangnya, kalau tidak ada uangnya udah nggak apa-apa, ikhlasin ya teman-teman. Ya, dengan catatan jangan lagi ibu mengambil barang-barang di saya, atau lebih baik tidak usah lagi berbelanja di warung saya, seperti itu teman-teman. Daripada nanti dia mungkin ketagihan ya mengambil, kita saatnya lengah dia ngambil lagi atau apa ya, lebih baik bilang nggak usah berbelanja lagi ke warung saya, lebih baik ibu berbelanjanya ke warung lain saja, silahkan gitu ya teman-teman. Dan kalau saya tuh melihat orang tersebut suka inget terus gitu ya, susah lupanya ya teman-teman, meskipun harganya tidak seberapa, tapi kalau udah kejadian seperti itu tuh kita inget terus ya, meskipun kita udah relakan, ikhlaskan, tapi tetap inget ya teman-teman. Padahal kita tuh udah ngiklasin gitu loh, mungkin itu rezekinya, rezeki orang tersebut gitu ya, dan itu mungkin bukan rezeki yang halal buat saya gitu, makanya diambil orang lain seperti itu. Tapi saya tuh kadang nggak begitu mudah melupakan ya, karena mungkin kejadiannya di depan mata saya, dan ibunya tuh ngaku gitu bukan sekali dua kali, udah sering gitu ya teman-teman, jadi keingetan terus gitu ya. Dan ini kalau anaknya jajan tuh, anak ibu tersebut jajannya lumayan royal teman-teman ya, tidak milih-milih yang murah, jajannya yang di atas 2000-an gitu ya. Saya pikir ibunya nggak begitu, ternyata
mungkin ibunya lagi hilap ya teman-teman, dan kasihan juga anaknya dikasih jajanan yang dapat ngambil dari warung orang lain belum bayar ibunya ya, kelupaan ya teman-teman. Ini hanya sharing saja, mohon maaf ya. Mungkin teman-teman ada yang mengalami hal tersebut, boleh sharing-sharing juga di kolom komentar ya, bagaimana caranya menegurnya ataupun memberikan efek jera, dan supaya tidak orang itu mengambil barang-barang lagi di warung kita. Oke, sekian dulu ya sharing saya kali ini ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi juga. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.